Kenapa ya? Saat ini banyak orang merasa cepat lelah ya. Banyak yang orang hidup dalam mode bertahan. Bangun tidur, langsung cek HP, harus terlihat kuat dan produktif. Padahal emosinya tidak benar-benar istirahat. Kalimat "saya tidak apa-apa" justru menjadi cara untuk menyembunyikan kelelahan yang sebenarnya. Karena banyak orang yang tidak punya tempat aman untuk cerita. Kelelahan emosional sering tidak terlihat karena orang dipaksa tampil baik-baik saja. Bagaimana ya Dia Rahma itu? Jadi kalau kita berbicara dalam sisi saintis, memang tubuh itu sebenarnya sudah memperlihatkan gejalanya. Misalnya seseorang jadi mudah lupa, kemudian sering stres. Nah, itu sebenarnya adalah gejala bahwa otak itu sudah mengalami kelelahan. Ya. Nah, stres yang secara terus-menerus ini akan meningkatkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini akan mengganggu kerja dari hipokampus. Ya, jadi kalau kita bisa andaikan hipokampus itu seperti ruang penyimpanan arsip atau memori. Nah, bayangkan kalau misalnya stres terus-menerus itu akan mengganggu tempat penyimpanan dari memori itu sendiri. Nah, ini juga terbukti dalam penelitian di jurnal Frontiers in Aging Neuroscience pada tahun 2022 bahwa ternyata stres berkepanjangan dan peningkatan hormon kortisol itu berkaitan dengan penurunan fungsi memori dan kognitif. Ya, jadi kalau kita tahu kalau fungsi memori berarti berhubungan dengan daya ingat, sedangkan kognitif itu ya kemampuan otak untuk fokus, untuk memahami, untuk belajar. Makanya kalau orang stres berkepanjangan itu jadinya sering lupa karena memang ada hubungannya dengan fungsi kognitifnya tadi. Oke, terima kasih Dia Rahma. Kalau dari sisi psikologi Bunda Iin, Iya, kalau kita melihat fenomena saat ini ya, di mana begitu banyak yang mengeluhkan kondisi lelah yang tidak kunjung pulih ya, atau mungkin juga kalaupun untuk pulih membutuhkan waktu yang cukup panjang, proses yang tidak sederhana. Sebenarnya kalau kami melihat ya pada tataran psikologisnya, bahwa sebenarnya seringkali apa yang dimunculkan oleh tubuh ya, berupa gejala yang nampak itu tidak semata langsung diartikan bahwa itu adalah penyebab gitu ya. Maka biasanya kalau pada sisi psikologis itu kami lebih lebih mendalami, menyelami ada apa sih di balik semua hal yang saat ini nampak dan muncul ke permukaan. Saya selalu berpikir bahwa akibat sesuatu hal itu pasti ada penyebabnya gitu. Maka seringkali kami pada sisi psikologis itu kami menangkap bahwa kelelahan yang muncul, kelelahan yang seakan tanpa akhir ya, tanpa jeda bahkan dalam hidup seseorang, itu biasanya penyebabnya adalah ketika ada mekanisme mekanisme beban pikiran yang tidak terkelola dengan baik gitu. Iya. Dan itu Masya Allah Dok, artinya kalau kita lihat saat ini ya, kondisi mereka yang merasa lelah kemudian mencoba memulihkan kondisinya, bahkan seringkali terperangkap pada satu kenyataan ketika dia pun mengambil waktu untuk jeda sendirian, dia merasa dengan itu mungkin bisa pulih, tapi ternyata sekali lagi ketika mekanisme cara berpikirnya belum diubah ya, belum diperbaiki, maka itu hanya akan menjadi waktu jeda yang tidak terlalu bermakna gitu ya. Saat sendiri masih kebawa beban pikiran, saat sendiri masih merasa belum bisa lepas dari hal-hal yang membebani dalam hidupnya gitu. Itu seperti itu Dok. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Kalau dari sisi sains kira-kira bagaimana? Oh ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres, yang paling penting adalah bagaimana kemampuan untuk mengelola stres itu sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang stres, kita kenali diri kita bahwa saya sedang stres. Kemudian kita coba cari apa permasalahan dari stresnya. Nah, dari situ kita coba menyelesaikan permasalahan stres. Setelah itu kita bisa bantu dengan gaya hidup, misalnya
sering melakukan aktivitas fisik rutin seperti berolahraga, tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup juga penting? Karena pada saat tidur itu otak kita memang tidak benar-benar berhenti bekerja. Justru pada saat kita tidur, otak kita itu melakukan yang namanya pembersihan sisa-sisa metabolisme. Nah, sehingga tidur itu menjadi hal yang penting. Betul ya. Nah, dan juga Golden hour ya. ya benar. Jangan lupa juga mengelola hubungan emosional bersama keluarga, bersama sahabat. Itu juga menjadi salah satu poin yang penting kalau kita mau tetap menjaga agar otak kita sehat. Seperti Ya, itu. makasih deh Rama. Bunda Iin, kalau dari sisi psikologi bagaimana mengelola stres tersebut? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ya, kalau kita mencoba membagi dua ya jenis stres itu. Jadi yang pertama ada stres yang masih dalam batasan normal, gitu ya. Stres dalam batasan normal ini, jika orang yang mendapati stres normal itu kita bisa lihat bahwa itu tidak mengganggu aktivitas hariannya. Gitu, Oh ya. jadi itu yang ciri pertama ya, bahwa Ya, stres stresnya itu kan masih tekanan ya, stres masih itu kan aman gitu ya. tekanan, jadi yang pertama itu ada stres yang normal, artinya dia mungkin nanti tahu juga jeda waktu yang dia butuhkan untuk dia pulih kembali ya, dia tahu triknya untuk dia bisa bangkit kembali. Bahkan saya kira stres yang seperti itu sekali lagi merupakan latihan jiwa untuk kuat nantinya dia melalui mungkin problem-problem yang mungkin akan terhampar di kehidupannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian ada stres yang kedua, ini stres yang sudah memang kita harus memberikan perhatian ya, dimana ketika stres itu akhirnya mengundang seseorang untuk untuk tidak lagi bisa melakukan rutinitasnya dengan baik gitu ya. Dia bahkan nanti muncul istilahnya mungkin awal-awalnya dari mood swing ya, mulai kelihatan, lama-lama semakin tidak terkendali, ketika tidak tuntas terselesaikan ya, mungkin itu nanti munculnya pada kondisi di mana dia sudah tidak punya semangat dalam hidup lagi gitu. Nah, seperti itu, Dok. Yang seperti Tadi itu ada yang menarik sebenarnya yang disampaikan sama Ibu Mami ya. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa otak itu ketika kelelahan itu kan akan mengganggu fungsi hipokampusnya ya. Nah, di mana hipokampus itu tadi salah satunya adalah dia menyimpan memori. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kayaknya ini bagus barangkali untuk kita perdalam ya obrolannya di sini ya. Maksudnya bagaimana sih sampai kemudian tadi kalau misalnya fungsinya terganggu, memorinya terganggu, apakah saat ini ada memang penyakit khusus gitu tentang hal itu, tentang gangguan memori, gangguan ingatan, itu seperti apa, Dok? Dan Adik? Yang saya tahu kalau gangguan di hipokampus atau pusat memori sering kita kenal dengan Alzheimer ya. Alzheimer, demensia ya, di mana seseorang itu lebih mudah melupakan memori jangka pendek ya, tapi jangka panjang terkadang masih bagus seperti itu. Nah, yang gilirannya Bu Rahma nih sebagai neuroscientist ya, kalau tidak salah penelitiannya Alzheimer juga di bidang Alzheimer ya, Dek ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Dek. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang penyakit Alzheimer ya, nah, jadi Alzheimer ini memang adalah salah satu penyakit neurodegeneratif akibat kerusakan dari sel-sel saraf ya. Sebenarnya disebabkan karena gangguan dari protein beta amiloid dan protein tau. Nah, protein beta amiloid ini protein yang bisa menumpuk sehingga bisa menyebabkan plak dan mengganggu komunikasi antar sel neuron. Antar sel saraf ya? Iya, sel saraf atau Jadi neuron. terputus ya sambungannya. Iya. Kemudian ada yang kedua lagi, protein tau. Protein tau itu sebenarnya fungsinya itu untuk menjaga struktur dari sel saraf atau sel neuron. Tetapi dalam penyakit Alzheimer dia berubah bentuk. Dia kemudian menggumpal dan menyebabkan kerusakan sel neuron, fungsi neuron tadi. Nah, kedua hal itulah yang menyebabkan penyakit Alzheimer. Nah, ini juga yang menarik. Banyak orang yang sering bertanya nih, Dok. Bu, kalau misalnya kalau kita sering lupa, apakah itu sudah termasuk Alzheimer? Kalau kita pikun tuh udah termasuk Alzheimer. Gimana? Apa beda? Bagaimana, Dok? Mungkin Dokter Raya atau gimana? Kalau yang saya tahu ya, kalau sebenarnya pikun itu kan terbagi ya, pikun yang
yang jarang misalnya itu yang hanya sesekali aja kita lupa naruh barang, itu belum termasuk Alzheimer. Kecuali kepikunan itu sudah sering terjadi. Misalnya contoh penderita Alzheimer, dia tiba-tiba lupa dia berada di mana, padahal tempatnya itu sudah familiar dia kunjungi. Atau misalnya dia bahkan yang lebih parahnya adalah dia lupa terhadap kenangan, memori, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Makanya banyak yang sering menyebut bahwa Alzheimer ini adalah salah satu penyakit yang paling emosional. Paling emosional. Saya pernah membaca kalau tidak salah Alzheimer ini banyak dipicu oleh kesedihannya. Mungkin dari sisi psikolog bisa lebih detail kira-kira mengapa kesedihan, gangguan emosi itu lebih cepat mengarah ke penurunan fungsi dari neuron kita ini. Seperti apa, Bunda? Iya, artinya kan sebenarnya begini, sebelum kita mencoba membahas lebih spesifik ya pengaruh kesedihan bagi kehadiran penyakit Alzheimer itu, saya kira mungkin kita mesti memahami dulu bagaimana sih tabiat kehidupan ini. Masya Allah. Karena saya kira dalam sekali. artinya karena tidak ada kehidupan itu misalkan setiap hari isinya senyum gitu, satu pekan isinya senyum semua, 1 bulan senyum semua, 1 tahun senyum semua. Saya kira tidak akan mungkin begitu, tidak mungkin gitu. Dan karenanya memang yang sangat menarik ya, kalau tentang hadirnya jenis-jenis emosi itu, sekali lagi pemicunya pasti adalah hadirnya peristiwa-peristiwa dalam hidup, seperti itu. Maka jika jenis kesedihan itu hadir karena kita gagal dalam sesuatu hal, kemudian kita kehilangan pada satu waktu, kemudian ada rasa sedih, saya kira itu hal yang manusiawi. Gitu ya. Pada dasarnya itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi kapan kemudian sesuatu yang sudah sangat sesuatu yang lazim terjadi, lazim dialami ya, dengan peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian itu menjadi sebuah hal yang kita waspadai ketika hal tersebut tidak kunjung selesai dengan diri kita. Artinya sedih itu semestinya kan ada rentang waktu tertentu, tidak gitu boleh ya. berlarut-larut ya, Bunda ya. Hanya ketika kita hanyut dan larut, tidak bisa melepaskan hal itu, nah itu yang menjadi sumber dari sakit gitu. Baik itu sakit secara psikis dan juga secara mental, secara fisik maksud saya seperti itu. Efeknya sampai Karena ke fisik. seringkali bahkan penyakit-penyakit fisik itu bahkan ya 80% kan pemicunya adalah masalah emosional gitu. Jadi sebenarnya nanti itu bagaimana sekali lagi kita bisa memahami dulu secara umum frame hidup itu seperti apa ya. Nah, ketika kemudian kita ingin menjalani hidup itu dan terus nyaman dengan normal, ya maka kita jadikan itu sebagai panduan kita meniti kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau dibilang kita sedih dan justru ya formula dari ujian-ujian yang ada di dalam hidup ini, kalau kita lihat ya dari sang pemilik hidup itu, justru poin pertama itu dikatakan walanabluwannakum bisai minal khawf. Gitu ya. Itu dulu. Jadi yang pertama dan utama muncul itu ujian hidup itu justru yang pertama menyentuh sisi emosi. Seperti itu. Baru berikutnya tentang kesejahteraan, kan tentang kehilangan gitu, seperti itu. Seperti itu. Jadi ya memang Alzheimer itu ya sebenarnya dia penyebabnya multifaktorial sih sebenarnya, Dok, Bu. Tapi salah satu pemicunya bisa karena stres yang berkepanjangan tadi, yang bisa menyebabkan akhirnya terjadi kelelahan otak dan lain-lain. Jadi memang benar kata Bunda, mengelola stres kayaknya itu paling penting ya. Bagaimana kita penerimaan ya Bunda ya. Kalau saya melihatnya justru utuh ya dengan masalah seperti ini, mungkin memang pengelolaan stres atau emosi itu menjadi poin pertama juga yang kita harus memberikan perhatian. Tapi yang kedua, kesejahteraan fisik kita pun mau tidak mau itu sangat mempengaruhi kondisi emosional kita gitu. Seperti itu. Betul ya. Jadi maksudnya bagus ya Dok ya, kalau seiring sejalan gitu, beriringan seperti itu. Mungkin yang bisa saya tambahkan kalau dari sisi fisik ya, ketika pencernaan kita baik, pola makan kita baik, makrobiom di pencernaan kita itu akan memberikan senyawa-senyawa yang
bisa berperan sebagai anti cemas, sebagai anti depresi, yaitu serotonin. Penelitian sekarang ternyata rata-rata kita kekurangan serat. Iya. Jadi memang ada hubungan antara usus dan otak. Jadi kalau pencernaan kita bagus, mood kita juga mungkin lebih bagus gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita cenderung emosi, biasanya bermasalah juga di pencernaan. Benar. Mungkin kita diare ya, seperti itu. Berarti memang emosi, stres itu sangat berdampak pada otak dan tubuh kita ya. Dan itu juga makanya kadang kalau seseorang itu terlalu stres, terlalu cemas, itu akan berdampak biasanya jantungnya yang berdetak kencang, bisa juga kan menyebabkan dampak biologis, misalnya tekanan darahnya tinggi, kemudian sering cemas ya. Jadi memang erat kaitannya ya. Kira-kira tips-tips ya untuk mengatasi stres ini seperti apa ya? Iya. Silakan deh dokter dulu deh. Dokter yang Dari sisi psikologi dulu. Iya, tips untuk mengenali atau mengatasi tentang kondisi emosi itu. Iya, boleh. Iya. Baik, jadi sekali lagi pada dasarnya ya kita pahami dulu bahwa memang bentuk ujian dalam hidup kita itu yang paling tinggi itu memang ujian pada sisi emosional ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jeli kalimatnya itu kan apa ya kalimat itu gini, walana bluwanakum bisai ya, sesungguhnya aku akan menguji dengan sedikit saja. Sedikit Sebenarnya itu sedikit. Ujian itu sedikit ya Bunda. Sedikit ya, itu pada kata bisai ya, bisai itu sedikit ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan min. Sudah dikatakan sedikit, sebagian dari sedikit. Sebagian dari sedikit. Sebenarnya seperti itu. Artinya kalau tadi kondisinya bahwa dia sedang dalam satu hal yang sedang tidak nyaman ya, dia sedang merasakan cemas, merasakan tidak tenang. Sebenarnya saya selalu melihatnya itu pada sisi positifnya ya. Berarti sebenarnya individu yang bersangkutan itu sedang digiring untuk mencari sandaran yang kokoh kuat dalam hidupnya. Jadi saya selalu memaknai itu gitu. Kalau kita lagi cemas bukan berarti sang pemilik hidup itu ingin kita susah, tidak. Tapi dari cemas itu pesannya tuh ayo dong cari ketenangan gitu kan. Masya Allah. Seperti itu, dan tenang itu sekali lagi saat kita punya sandaran yang kokoh dalam hidup. Jadi saya kira tadi pada sisi kesehatan fisik, kesehatan psikis, kita juga harus memiliki kesehatan pada sisi spiritual ya. Seperti itu. Harus balance. Cuma mungkin di tengah masa yang sekarang ini kadang kita cenderung melihat secara apa yang ada di depan mata gitu. Sehingga pemaknaan seperti itu yang hilang gitu ya. Kita cenderung materialistik, semuanya kebahagiaan itu seperti apa yang bisa terlihat dalam bentuk materi. Seperti itu. Ada satu hal yang menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang spiritual, kesenangan, ketentraman, itu tidak semata hadir pada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, Dok. Bu Rahma ya. Ternyata ketenangan itu bahkan di saat kita makan saja ya. Kita sedang makan, kemudian kita mencoba menikmati suapan demi suapan gitu kan. Mindfulness. Kita coba hadir penuh. Setiap suapan itu kita merasa ini bentuk sayang Allah untuk saya gitu kan. Ini rezeki dari Allah untuk saya gitu ya. Dan ini semua pasti yang terbaik dari Allah untuk saya gitu. Nah, jika suapan-suapan itu mengantarkan kita pada pemaknaan seperti itu yang akan membuat kita punya cukup energi untuk selalu bisa melalui aktivitas kita dengan prima. Masya Allah, Masya Allah. Berarti banyak bersyukur juga itu penting ya Dok ya. Karena akhirnya membuat otak kita juga bisa menjadi sehat. Kenapa? Karena otak kita itu adalah organ yang paling sensitif. Jadi dia sangat peka terhadap emosi-emosi yang kita rasakan. Makanya kalau kita sering stres tadi dampaknya langsung ke otak. Jadi memang benar ya, harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak utuh tadi seperti ini. Fisiknya juga, di samping itu fisik juga penting ya kita kelola. Mungkin sedikit ya, sedikit menambahkan. Jika misalkan
hal ini terjadi dengan orang dekat kita ya. Ada yang kemudian Itu memang sering juga itu. iya apa istilahnya teridentifikasi sebagai penderita Alzheimer. Barangkali mungkin sedikit pesan dari kami secara psikologis ya. Iya. Yang pertama secara psikologis itu kita lebih memfokuskan perhatian kita pada sisa kemampuan yang masih ada, Iya. gitu. Seperti itu. Jadi jangan kita jangan selalu memunculkan kekurangan dari mereka yang terkena Alzheimer ini, gitu. Maksudnya seperti ini maksud saya, memanfaatkan sisa kemampuan yang masih ada itu, jika memang masih ada sebagian sel-sel otak yang masih bagus, Iya. kita coba latih gitu, kita coba sentuh, misalkan ya dengan hal-hal yang ringan, misalkan ayo deh hari ini kita coba nebak nama-nama benda ya, gitu. Mungkin seperti itu, gitu. Dan kita juga butuh juga untuk menghadirkan rasa nyaman bagi penderita. Artinya kalaupun mungkin salah ya, salah yang diucapkan, kita jangan menjudge gitu ya. Tapi tanggapi itu dengan santai, dengan tertawa, dengan tersenyum, gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin boleh nanti kita coba hadirkan misalkan puzzle ya, permainan-permainan. Ayo deh kita susun ini sama-sama gitu. Seperti itu. Jadi yang diperlukan itu yang pertama sekali lagi kita fokus pada hal-hal yang masih sekiranya bisa kita pertahankan. Yang keduanya kita memberikan rasa aman gitu. Karena orang yang terkena Alzheimer itu luar biasa. Dia seperti berada di satu tempat yang selalu asing buat dia gitu. Itu yang menyiksa sebenarnya. Kadang sampai pasangan hidupnya dia sudah tidak kenali, anaknya tidak dia kenali, kemudian ketika perlakuan itu tidak semestinya gitu yang didapat, itu yang akan membuat semakin cepat barangkali ya dropnya gitu, secara fisik dan psikisnya. Karena dampaknya bukan ke dia saja ya, ke keluarganya juga dampak emosionalnya penderita Alzheimer tadi. Iya, penderitanya harus merasakan kasih sayang dari orang sekelilingnya. Jadi support biopsikososialnya itu harus dapat ya. Betul Dok, memang seperti itu. Artinya gini ya, kalau misalkan orang yang Alzheimer itu sudah kehilangan kemampuan mengingat kenangan dia di masa lalu ya, maka kemudian juga kita hari ini yang hadir mungkin ketika tidak dikenali oleh yang bersangkutan, paling tidak ada satu bahasa yang tidak akan pernah lekang ya. Yang saya maksud di sini adalah bahasa cinta dan kehangatan ya. Oke, misalnya dia lupa dengan kenangan yang lalu, tapi dia tahu hari ini ada orang-orang yang sayang sama dia gitu, yang perhatian seperti itu. Dan itu secara psikologis itu akan memberikan rasa berarti bagi penderita Alzheimer itu gitu. Dan kalau sudah seperti itu biasanya akan lebih mudah diarahkan ya, lebih mudah yang bersangkutan juga menurunkan kadar stresnya ya. Kita pun yang di sekitar akan merasa lebih rileks lagi gitu menghadapi dan menjalani semuanya. Kalau untuk di kampung sehat holistik nih, kira-kira Bu In gimana nih untuk secara psikisnya? Di Kampung Sehat Holistik Makassar ini kami mencoba membantu klien-klien kami, pasien-pasien kami untuk mengenali akar masalah ya. Dan tidak hanya itu, kami pun mencoba membantu mereka untuk mengurai beban pikiran yang seringkali dirasa sangat mengganggu. Jadi yang pertama ya, bagaimana kita menata kembali sudut pandang pada setiap peristiwa hidup. Apakah peristiwa itu sedang kita jalani atau bahkan pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, gitu ya. Itu yang pertama ya. Dan kemudian lantas kita pun juga memahamkan kepada klien-klien kami agar mereka mampu mengerti, mampu memahami, mampu memaknai, dan yang tidak kalah penting bagaimana mereka mampu bersikap dengan tepat saat dalam tanda petik beban pikiran itu hadir gitu ya. Bu Dokter, Bu Rahma, apa pendapat Bu Dokter dan Ibu Rahma ya tentang sehelai tisu ini saat kita mengangkatnya? Apakah kita merasa ringan ataukah berat? Ringan ya, iya. Tentu kita semua akan mengatakan dan berpendapat seperti itu. Saat tisu ini kita angkat, apalagi hanya selembar tisu, kita akan mengatakan bahwa tisu ini ringan, ya. Nah ini jika kita coba tarik kepada cara manusia saat ia menghadapi sebuah peristiwa dan kemudian menjadikannya sesuatu beban dalam pikirannya.
taruhlah misalkan beban pikiran itu saya umpamakan seperti selembar tisu ini ya, yang sebenarnya mungkin pada dasarnya seharusnya itu ringan gitu. Tapi ketika kita menggenggamnya terlalu lama, memegangnya terlalu lama, ya, itu tentu memberikan efek yang kurang baik kepada diri kita. Minimal mungkin di awal-awal kita merasakan tangan kita pegal gitu ya. Nah, kalau ditambah lagi durasinya lebih panjang lagi kita menggenggamnya, kita akan merasa mulai kram gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita tambahin terus durasinya, satu waktu mungkin tangan kita pun akan merasakan sakit gitu ya. Ini pada selembar tisu yang begitu ringan gitu. Nah, bagaimana dengan beban hidup yang tentu mungkin bobotnya justru lebih berat dari tisu ini gitu. Apa yang terjadi jika kemudian kita menggenggam masalah-masalah itu terlalu lama di kehidupan kita? Maka di sini kita belajar untuk mengerti dan belajar untuk lebih bijak memperlakukan diri kita ya. Maka pahamilah sesungguhnya di sepanjang perjalanan hidup itu kita harus memiliki sebuah skill ya. Kapan kita harus belajar menerima ya, dan kapan kita harus belajar untuk melepaskan. Pun juga jika satu waktu ada sesuatu hal yang kita kejar dalam kehidupan kita ini, kita pun harus coba menyeimbangkan semuanya itu dengan kapan kita harus berjuang dan kapan kita harus berserah dengan kelapangan hati kita. Ya, itu yang kami berikan kepada pasien-pasien kami ya, di antara yang kami bimbingkan kepada pasien-pasien kami di KSH Makassar ini. Sangat menarik ya kalau dari psikisnya, sangat relate juga kayaknya Bunda dengan saya dan orang-orang yang nonton mungkin ya. Kalau Dokter Wahya sendiri mungkin dari segi fisiknya di Kampung Dari Sehat Holistik kira-kira apa nih? Dari segi fisik, biasanya setiap pasien datang kita ESG dulu, elektrosomatografi untuk mengassessment fungsi-fungsi organnya. Jadi walaupun kita tahu bahwa ada Alzheimer-nya, tetap kita cek yang lain seperti kadar stres oksidasinya itu terbaca ya, Masya Allah. Kemudian bahkan sampai di kekurangan vitamin D-nya juga bisa dibaca, dan bagaimana mineralnya ya, asam basanya itu terbaca, dan fungsi-fungsi organnya. Jadi kita holistik, kita melihat secara keseluruhan, dan biasanya yang paling sering terjadi, yang paling sering kita temukan itu paling banyak di sistem pencernaan. Jadi memang harus, walaupun sakitnya Alzheimer, kalau inflamasi di pencernaannya itu sangat meningkat, kita juga perlu melakukan detox usus seperti itu. Dan alhamdulillah kita punya herbal-herbal yang sudah sampai di tahap fitofarmaka, sudah uji klinik, dan banyak yang merasakan manfaatnya, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ada rekomendasi dietnya seperti apa ya, sampai ke dietnya juga ya, mikronutrisinya seperti apa, kemudian rekomendasi aktivitas hariannya, olahraganya, dan kami tutup dengan herbal. Insyaallah. Itu. Di holistik kami ini integrasi dengan medis. Kita tidak menolak medis, bahkan kadang kami pun merujuk kembali pasien untuk melihat bagaimana fungsi hatinya, bagaimana fungsi ginjalnya. Kami juga biasa cek lab, dan tetap kami menyarankan jika memang butuh intervensi medis dengan segera, kami juga tetap menyarankan pasien untuk ke medis ya. Jadi saling melengkapi saja, medis dan tradisional. Itulah holistic integrated medicine. Alhamdulillah. Kayaknya ini waktunya juga udah sore ya, Sudah azan sudah iya. mendekati azan ya. Kalau azan belum kayaknya. Udah mendekati azan. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya obrolan seru kita dengan mungkin tema yang lebih seru lagi. Insyaallah ya. Terima kasih banyak juga atas banyak sekali ilmunya hari ini, sharing-sharingnya. Ditunggu ya hasil penelitiannya. Betul. Ya, betul. Sudah sedikit lagi ujian tutup dan promosi. Melancarkan semuanya. Amin, semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih.